Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Yang minta roti, saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua ya Tuhanku. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba
tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to see you and song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Lord, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan diri kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku maha kasih adil dan kudus, Tuhanku maha kasih adil dan kudus, Tuhanku maha kasih adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, ku tersudah. Bersyukur
dari Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari Wahyu 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kita membacanya secara responsoria. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 1 Mei 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Misericordias Domini. Topik minggu, percayalah kepada Tuhan. 2. Anak lahir. Senin 4 April 2022. Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Sudirman Prengki Manurung dan Ibu Anna Nur Intan Borulumban Gaul, sektor Warung Sawo.
Senin 25 April 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga, Albert Hasudungan Panjaitan dan Ibu Eksa Prayuni Rowli Boru Aritonang, sektor Perumpung Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Anggota jemaat baru. Hari ini Minggu 1 Mei 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Keluarga. Indra Suryadi Pane dan Ibu Gesi Deborah Boru Galingging beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pitubosi Resort Onang Gajang Distrik 3 Hubang. Alamat Jalan Almadaniah RT 08 RW 03 Jati Cempaka sektor Pondok Gede. Maranatha Sitorus dan Ibu Ruth Ipana Sirait datang dari HKBP Hasahatan Resort Pangubusan Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Permata Gansami nomor 29 RT 07 RW 05 sektor Warung Sawo. Juarman Pangaribuan Pemuda datang dari HKBP Resort Porsea Distrik 4 Toba. Alamat apartemen Kalibata City Tower Piola lantai 21 BB sektor Kalibata. 4. Pelajar CD reguler dan CD khusus. Hari Minggu 1 Mei 2022, pelajar CD reguler dan pelajar CD khusus aktif kembali belajar seperti semula. Pelajar CD reguler hari Sabtu dan Minggu, pelajar CD khusus hari Minggu. 5. Pelantikan pengurus seksi-seksi. Hari ini Minggu 1 Mei 2022 telah dilaksanakan pelantikan pengurus seksi yang baru periode 2022 sampai 2024 di ibadah pukul 11 WIB. 6. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 1 Mei 2022 di setiap ibadah setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop gerakan Rp1.000 untuk membantu dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 7. Pelantikan dan sertijab pengurus paduan suara kantate harmonik. Senin sampai Rabu 2 sampai 4 Mei 2022, paduan suara kantate harmonik akan melaksanakan pelantikan pengurus harian dan serah terima jabatan bertempat di Puncak, Jawa Barat. 8. Pembinaan NHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rabu 4 Mei 2022, Nasposo Bulung HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pembinaan yang diwakili 3 orang setiap gereja bertempat di HKBP Resort Cibubur mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. 9. Pertangyangan sektor. Kamis 4 Mei 2022, gereja kita mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup masing-masing sektor. 10. Sermon NHKBP. Sabtu 7 Mei 2022, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon bertempat di lantai 2 Serbaguna. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara tersebut. 11. Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Sutoyo. Minggu 8 Mei 2022, Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Sutoyo. Dalam Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja serta guru sekolah minggu turut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah pukul 8.30, 11 dan 18 WIB. Untuk haret tahun, semat bunga, persembahan, kata sambutan, doa syafaat, kor dan video kelas Batita TK. 12. Sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Senin 9 Mei 2022 akan dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP bertempat di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto, nomor 88 Catur Tunggal DI Yogyakarta. Dari HKBP Resort Sutoyo akan mengikuti sentralisasi tersebut adalah Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatorop, SMTH, Situa S. Sijabat, Ketua Parartaon, Situa LP Munte, Bendahara Huria. 13. Mutasi pendeta.
Minggu 15 Mei 2022 akan dilaksanakan mutasi pendeta di HKBP Resort Sutoyo. Pendeta Mei Marulak Siahaan STH, MPDK, pindah tugas menjadi pendeta resort di HKBP Kayu Putih, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekaligus pelantikan pendeta Esron Ambarita MDip menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita kepada pendeta Mei Marulak Siahaan dan keluarga atas pelayanannya selama di HKBP Sutoyo. Minggu 22 Mei 2022 pelantikan pendeta Mei Marulak Siahaan STH MPDK menjadi pendeta resort di HKBP Kayu Putih. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita. 14. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN bunga altar untuk Minggu 1 Mei 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A 1B dengan sukacita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak yang dikasihi Kristus yang ada di gereja ini ataupun yang sedang mengikuti ibadah ini saat ini melalui live streaming, kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan saat ini kita akan mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 4 dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9, marilah kita baca secara responsoria. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang bayi perempuan yang lahir di salah satu desa di kota New York, ketika ia lahir sesungguhnya dia dapat melihat. Tetapi di umurnya yang ke-6 minggu dia kemudian menderita demam dan medis mencoba kemudian menangani, tetapi tidak tahu salahnya di mana, kemudian anak itu tidak dapat melihat. Orang tuanya selalu berupaya untuk dapat mengobati, membawa ke rumah sakit dimanapun supaya dia kemudian dapat melihat, tetapi akhirnya dia kemudian buta secara permanen. Dia tidak dapat melihat. Tetapi kekurangan itu tidak menutup dia untuk dapat berkarya, sehingga seluruh akhir atau sepanjang hidupnya dia bahkan menciptakan ada 8.000 lagu pujian kepada Tuhan. Sehingga dia disebut dengan atau disematkan sebuah gelar, yaitu Ratu Penulis Lagu Gospel. Ada banyak lagu yang telah diciptakan dan saya yakin itu sangat familiar di telinga kita. Salah satunya adalah lagu Mampirlah Dengar Doaku, kemudian Di Jalanku Ku Diiring, kemudian Selamat di Tangan Yesus. Pasti itu adalah lagu-lagu yang familiar yang kita dengar. Kemudian ada lagu Pada Kaki Salibmu. Itu adalah lagu-lagu kidung jemaat yang pasti sering kita dengar. Siapakah dia? Dia adalah Fanny Jane Crosby. Di satu ketika dia melayani di sebuah penjara di Manhattan. Di dalam kesempatan itu dia memiliki waktu untuk berbicara dengan narapidana. Dan seorang narapidana berbicara kepadanya. Dia sungguh merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia sungguh merasa bahwa dia sudah benar-benar sendiri. Tidak ada yang berdiri di pihak dia. Dia benar-benar sudah sendiri menghadapi beratnya kehidupan yang dia lewati di penjara. Keluarganya juga sudah meninggalkan dia, orang-orang terdekatnya juga sudah meninggalkan dia. Sehingga akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Lalu mendengar itu, Fanny J. Crosby terinspirasi untuk menulis lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Keseluruhan lirik itu kemudian menggambarkan seseorang yang merasa bahwa dia sedang ditinggalkan Tuhan. Dan dia menolong, dan dia memohon kepada Tuhan supaya jangan kiranya Tuhan meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang juga akan merasa demikian ketika menghadapi pergumulan. Karena memang akan banyak orang atau akan banyak teman ketika kita berada di dalam posisi yang enak, posisi yang hebat, keadaan yang baik-baik saja, tetapi akan sangat sedikit orang ketika kita menghadapi pergumulan. Dan bahkan bisa saja kita yang memiliki teman dekat sekalipun bisa dengan sekejap kehilangan ketika kita menghadapi persoalan. Karena memang selama hidup kita akan selalu bertemu dengan persoalan-persoalan, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam jenis. Sehingga memang kehidupan kita ini, kehidupan yang identik dengan pergumulan-pergumulan dan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita kemudian bertemu dari teks hari ini, dari teks pemazmur, bagaimana seorang pemazmur itu menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya, kesulitan-kesulitan yang dia alami. Tekanan-tekanan hidup yang datang di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan dengan segera putus asa tanpa pengharapan? Apakah dia kemudian akan tertunduk lesu dan tidak dapat untuk bangkit melanjutkan kehidupannya?
tidak, dia dapat bangkit, tetapi ada hal-hal yang dia lakukan. Dan satu hal yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Dia berseru kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Dan itulah satu poin yang pertama untuk kita ketika kita datang hadir di sini. Satu poin dari teks ini adalah diajak, kita semua diajak untuk berseru kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Kalau kita melihat di dalam ayat 2, pemazmur dalam hari ini Daud berkata kepada Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini menggambarkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ini menggambarkan bahwa dia sedang menghadapi satu pergumulan yang berat. Dia merasa sesak karena ada persoalan-persoalan. Kita tahu apa persoalan yang dihadapi Daud. Dia menghadapi masalah yang begitu kompleks. Dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Saul. Banyak orang yang kemudian tidak memperdulikan dia, meninggalkan dia. Dan banyak orang yang mereka-rekakan yang jahat kepadanya, merencanakan yang jahat kepadanya. Bahkan di depan matanya sendiri, banyak orang yang mengomongi dia, yang mengata-ngatain dia. Artinya keadaan itu adalah sebuah keadaan yang sulit di dalam setiap manusia. Siapapun orang yang mengalami hal-hal yang demikian, dia pasti akan merasa tertekan. Ketika kita hanya ditinggalkan teman dekat kita saja, contohnya, kalau misalkan kita ada 4 orang berteman, tetapi oleh karena satu keadaan kemudian 3 orang dari 4 orang itu pergi ke satu tempat dan 1 orang tinggal. Sesungguhnya itu bukan yang disengaja atau bukan sesuatu hal, tapi pasti akan membuat kita sangat sedih. Lah, kok tumben aku nggak diajak? Itu masih hal yang sederhana. Ini yang jelas-jelas di depan matanya sendiri banyak orang yang mengatain dia, memfitnah dia, yang mengatakan hoax kepadanya. Bukan hanya seperti itu, tetapi banyak orang juga yang merencana untuk membunuh dia. Sehingga keadaan itu sangat memberikan satu tekanan yang sangat berat di dalam hidup pemazmur, yaitu Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak bentuk, ada banyak jenis persoalan yang kita hadapi. Saya yakin kita semua di sini memiliki persoalan. Saya yakin kita semua di sini memiliki pergumulan. Nah, sejujur bedo kita dan kita ya. Kalau mungkin saya tanya satu-satu, ada nggak pergumulan? Kalau kita mau jujur, jangan-jangan bisa sampai menangis kita bercerita tentang persoalan yang kita hadapi. Jangan-jangan bisa mungkin sampai 1 hari, 2 hari kita tidak cukup memiliki waktu untuk bercerita tentang persoalan yang kita hadapi ini. Walaupun kelihatannya kita tertawa, senang. Walaupun kelihatannya kita seperti baik-baik saja. Tetapi kalau kita mau jujur, kita semua pasti memiliki persoalan, pergumulan masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itulah yang kemudian diingatkan oleh firman ini. Sehingga sangat beruntung bagi setiap kita yang datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kemudian mengarahkan kita, mengingatkan kita. Yang biasanya kita mengandalkan pikiran kita sendiri, yang biasanya kita berusaha dengan segala macam kecerdasan kita untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi firman Tuhan kemudian mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh pemazmur di dalam teks ini. Dia berseru kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Dia berseru kepada Tuhan yang sanggup menolong dia dari segala pergumulannya.
Sehingga satu hal yang harus kita lakukan adalah berseru di dalam doa kepada Tuhan. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena dengan doa kita menunjukkan bahwa kita sedang memerlukan Tuhan. Karena dengan doa kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar memerlukan Tuhan. Bukan Tuhan yang memerlukan kita. Jadi kalau kita tidak berdoa, sesungguhnya yang rugi bukan Tuhan, tetapi yang rugi adalah kita. Kalau mungkin kita mengingat dalam 1 minggu ini, mungkin kita hanya sudah 1 kali sehari berdoa, itu pun kalau 1 hari. Kalau kita kemudian melihat dan ternyata kehidupan doa kita sudah sangat menurun sekali, saudara-saudara, sesungguhnya bukan Tuhan yang rugi, tetapi kitalah yang rugi. Karena dengan doa, kita kemudian akan memiliki kekuatan. Oleh karena itu, satu pesan yang pertama dari teks ini diteladankan oleh pemazmur kepada kita adalah berserulah kepada Tuhan di dalam doa, kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teks ini kita dapat menemukan bahwa sesungguhnya bukan hanya sekedar berseru kepada Tuhan, tetapi harus berseru dengan penuh iman. Berseru dengan penuh iman. Karena semua orang bisa saja berseru di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Semua orang sanggup untuk berseru, tetapi apakah dia berseru dengan iman atau tidak? Kita semua dapat berdoa, tetapi apakah kita dapat berdoa dengan iman? Atau jangan-jangan ketika kita juga sudah berdoa, keraguan masih tetap menghantui kita. Ketika kita juga setelah berdoa mengungkapkan semuanya kepada Tuhan, tetapi yang ada kita masih tetap ragu. Gimana nanti ya? Saudara-saudara, ketika saudara masih tetap ragu, padahal di dalam doa saudara sudah mengatakan amin, maka tanyakanlah kembali, apakah saudara berdoa atau tidak. Kalau saudara sudah berdoa tetapi masih tetap saja ragu, tanyakan kembali, nomor tangi yang dautahe. Kalau masih ragu, itu pasti dia tidak sedang berdoa. Tetapi kalau dia yakin, dia pasti sedang berdoa. Oleh karena itu, kehidupan doa kita yang dipenuhi dengan iman hendaknya selalu kita dapat lakukan setiap hari. Kenapa demikian Bapak Ibu? Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan. Ada satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 457. Saya akan mengajak kita untuk menyanyikannya, 2 ayat 1 dan 3. Tetapi jangan kiranya hanya sekedar menyanyikan, tetapi lihat lirik itu menggambarkan bahwa sesungguhnya kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan.
Setiap dari kita pasti memerlukan Tuhan, apalagi ketika menghadapi pergumulan, apalagi ketika menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam berbagai bentuk. Satu hal yang perlu kita ingat, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tetapi biarlah kita selalu terhubung dengannya di dalam doa. Sehingga apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun kerinduan, ada mungkin orang yang sudah bertahun-tahun sakit tetapi tidak menemukan kesembuhan, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Ada mungkin banyak orang yang sudah merindukan sesuatu hal yang sangat dirindukan di dalam hidupnya dan tidak kunjung diberikan Tuhan. Maka jangan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bukan hanya karena kita perlu, kenapa kita berdoa, tetapi doa itu juga memberikan ketenangan bagi kita. Mari kita lihat di dalam ayat 9 bagaimana pemazmur di sini. Setelah dia menceritakan semua permasalahan, pergumulan, bagaimana dia dikata-katain orang, difitnah. Dia bercerita bagaimana dia tertekan, merasa sesak. Di dalam ayat 9, setelah dia bercerita kepada Tuhan, dia berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Siapa di sini yang susah tidur? Ada enggak? Ada enggak yang susah tidur di sini? Atau jangan-jangan orang-orang yang enggak pernah tidur? Siapa ya di sini yang tidur paling cepat jam 2? Ada enggak? Ini biasanya harus ditanya dulu. Sering sekali bukan karena persoalan, tetapi karena sleep call. Percuma sleep call. Kalau nggak diajak, kok nggak ada yang tahu? Percuma sleep call, kalau nggak diajak, martupol. Sepertinya ini bukan warga TikTok ini. Iya. Ya memang kalau di kalangan kita ada saja yang kemudian tidurnya lama karena sleep call. Tetapi sesungguhnya banyak dari antara orang-orang yang kemudian sulit tidur karena ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ada persoalan-persoalan yang benar-benar menekan kehidupan sehingga dia sangat sulit tidur. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami hal yang demikian, berdoalah kepada Tuhan. Ini sudah dibuktikan oleh Daud sendiri. Ketika dia sudah bercerita bagaimana tekanan yang dia alami, tetapi ketika dia sudah berdoa kepada Tuhan, lalu dia membaringkan diri, lalu segera tidur. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang kemudian jam tidurnya lama karena mungkin di samping karena bisa saja karena kebiasaan, tetapi karena persoalan-persoalan atau pergumulan, berdoalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang sesungguhnya tidur itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita.
kalau saudara masih bisa tidur dengan nyenyak, dengan kualitas tidur yang baik, sesungguhnya saudara harus mensyukuri itu. Karena banyak orang yang harus membayar mahal ke rumah sakit supaya hanya bisa untuk tidur. Kenapa demikian? Karena mungkin setelah beberapa minggu dia di rumah, dia sudah merasa kesakitan sekali karena satu penyakit dan dia tidak bisa tidur. Dan dia harus pergi ke rumah sakit, membayar sekian juta untuk diobati, lalu kemudian hanya untuk tidur saja. Artinya memang kalau saudara masih bisa dengan nyenyak tidur, kualitas tidur dengan baik, saudara harus mensyukuri itu karena itu adalah anugerah yang mahal dari Tuhan. Itulah kenapa kalau misalkan ada yang tidur pada saat pendeta khotbah, saya bisa memaklumi itu. Saya bisa memaklumi itu. Ya hanya saya ya. Mungkin hanya saya pendeta yang memaklumi itu. Kenapa? Karena mengingat yang tadi. Karena banyak orang harus membayar mahal hanya untuk bisa tidur. Supaya bisa tidur. Jadi kalau ada saudara-saudara yang tidur, saya maklum. Itu enggak tidur, bukan? Oh tidak. Ya tidak tidur. Saya mengatakan memaklumi itu benar-benar saya memaklumi orang yang tidur. Ini satu pengalaman teman-teman semuanya. Ketika saya melayani di HKBP Bakaran Batu, satu desa kecil di tebing tinggi, di mana seluruh penduduknya adalah petani. Jadi ada kebiasaan walaupun hari Minggu, jemaah di sana pasti akan selalu menyempatkan pergi ke sawah. Apakah sekedar untuk laupaturehon aek, iya kan? Laupaturehon aek atau kemudian melepaskan peliharaan bebek atau segala macamnya. Jam 6 pagi hari Minggunya lonceng pasti akan dibunyikan. Jam 9 juga akan dibunyikan kembali sebagai panggilan kepada orang-orang yang ada di sawah atau di ladang. Ayo semuanya ini sudah jam 9, waktunya pulang. Jam 10 lonceng akan berbunyi kembali sebagai tanda bahwa ibadah akan dimulai. Nah, satu ketika seorang ibu di dalam ibadah yang saya pimpin, saya berkhotbah, saya melihat salah seorang ibu yang sudah tidur ketika saya berkhotbah. Ini benar-benar tidur. Saya tidak menegurnya. Kenapa? Karena saya mengingat yang tadi. Ya kalau masih bisa tertidur karena firman Tuhan, ya setidaknya itu sudah sangat cukup bermanfaat. Saya bisa memastikan kalau dia tidur bahwa dia tidak seperti kebanyakan orang yang nunduk secara teratur. Iya kan? Karena kalau dia nunduk secara teratur, artinya dia sedang berusaha mendengar khotbah dan memahaminya. Tetapi ibu ini sudah berbeda. Ngasih patah tipul be tu kanan, tipul tu kiri, tipul tu jolo, tipul tu budi. Ke segala arah ngamar tipulan be. Iya kan? Artinya memang dia sudah tertidur Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya ketika pulang ibadah. Waktu itu belum COVID, jadi masih bersalaman di depan pintu gereja ketika mau pulang. Ketika saya lihat ibu itu dan tiba gilirannya kepada saya bertemu, kami kemudian salaman dan ibu itu berkata, "Amang mau lihat jamita munai amang dah, mas saya ulihian," katanya. Ini kisah nyata. Lah, dalam hati, oh ternyata dalam tidur juga firman Tuhan masih dapat meresap ke dalam hati ibu ini, pikirku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang pengkhotbah karena dia harus mempersiapkan diri berjam-jam hanya untuk 30 menit berbicara. Artinya ketika pengkhotbah sudah mempersiapkan dirinya, maka kita semua juga sesungguhnya harus
mempersiapkan diri sebagai pendengar. Karena memang ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Dia di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu itulah yang nomor 2, datanglah kepada Tuhan dengan penuh iman. Yang ketiga, ini yang terakhir. Dari teks ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya yang dialami oleh pemazmur. Dia mengalami tekanan, dia difitnah dan segala macamnya. Sesungguhnya orang yang difitnah pasti akan dengan mudah marah. Kalau seseorang memfitnah kita, bisa saja kita dengan segera merespon marah atau mungkin balik menghantam dia. Itu, lu kok bisa bohong seperti itu? Itu fitnah loh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu bisa saja. Dan memang kita tidak akan bisa pungkiri, akan selalu ada orang yang benci dengan kita, yang tidak senang dengan kita. Sebaik apapun kita, akan selalu ada. Pemazmur mengalami itu, lalu apa yang dia lakukan? Ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Saudara-saudara, hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata dapat membangkitkan seseorang yang lemah, tetapi sebaliknya dapat mendownkan, merubuhkan seseorang yang bahkan dengan penuh semangat, tetapi dengan kata-kata dia bisa dengan seketika roboh. Oleh karena itu, saudara, ketika mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, janganlah lekas marah atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau yang melemahkan, yang merobohkan seseorang. Tetapi datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Perlu kita ketahui, hanya satu burung yang dapat mematok burung elang, yaitu burung gagak. Apakah kemudian burung elang itu melawan burung gagak itu? Membalas dengan mematoknya? Tidak. Tetapi dia membawa burung gagak itu semakin tinggi terbang, sehingga pada akhirnya dia kehabisan oksigen dan akhirnya gagak itu pun jatuh. Akan selalu ada orang yang mengganggu kehidupan kita, yang tidak senang dengan kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semakin orang mengganggu, membenci, menghina, memfitnah dirimu, maka semakin tinggilah saudara untuk membawa dia dalam doa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan bertindak untuk saudara, akan dengan mudah membalikkan keadaan. Semakin saudara difitnah, semakin saudara dihina, semakin saudara dibenci, maka yang patut saudara lakukan adalah semakin membawa dia ke dalam Tuhan melalui doa-doa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka itulah yang nomor 3. Berdoalah kepada orang-orang yang membencimu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga rangkumannya ada 3. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu berseru kepada Tuhan yang penuh kasih setia. Yang kedua, tidak hanya sekedar berseru, tetapi berserulah dengan penuh keyakinan dan penuh iman. Yang ketiga, akan selalu ada orang yang berlaku tidak menyenangkan kepada kita. Maka satu hal yang harus kita lakukan, berdoalah kepada orang-orang yang membencimu, berdoalah kepada orang-orang yang memfitnahmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur
Untuk hari ini kami boleh bersekutu denganmu di gereja ini. Kami sungguh dibaharui oleh firman-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya di dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong kami dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami, dari berbagai pergumulan yang boleh datang menghadang kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap persoalan dan pergumulan kami. Maka untuk itu kami mau percaya dengan penuh keyakinan dan iman untuk berserah hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk dapat menghidupi firman-Mu. Kami bersyukur bila mana selama ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Maka sebagaimana Engkau memberkati kami dalam minggu-minggu terakhir ini, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh saudara-saudara kami yang boleh hadir di gereja ini saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apakah itu di dalam perkuliahan, sekolah, atau pekerjaan, atau apapun aktivitas yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhanlah kiranya yang melindungi mereka senantiasa dari sakit, penyakit, dan mara bahaya, dari rencana orang-orang yang jahat. Kiranya Engkau jauhkan hidupnya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam lingkupan-Mu, bahwa dalam genggaman-Mu, saudara-saudara kami akan merasa tenang. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam setiap pekerjaannya, berkati Tuhan. Ajar mereka untuk selalu mengingat bahwa itu semua adalah berkat karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidupnya. Sehingga ajar mereka untuk selalu mengucap syukur kehadapan-Mu. Bagi saudara kami yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhanlah kiranya yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Bagi saudara kami yang merindukan akan pasangan hidup, Tuhanlah kiranya yang memberikan pasangan hidup yang sepadan, sehingga mereka dapat bersukacita untuk membentuk satu keluarga yang baru di mana Engkau dapat tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan, tentu banyak kerinduan dalam setiap masing-masing keluarga. Tuhanlah kiranya yang berikan setiap kerinduan mereka, supaya mereka dapat bersyukur, bersukacita oleh karena anugerah-Mu yang besar di dalam setiap keluarga. Berkati setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anaknya, membawa keluarganya semakin dekat kepadamu. Pun demikian dengan kaum lansia, Tuhanlah yang berikan kesehatan dan panjang umur, tentunya memberikan sukacita yang melimpah, supaya di dalam masa tua mereka masih dapat memberikan teladan-teladan kepada anak cucu dan seluruh keturunannya. Kami berdoa untuk gereja ini, gereja HKBP Resort Sutoyo ini. Tuhanlah kiranya yang memberkati, yang memberikan kesehatan di tengah-tengah para halalu dan demikian juga seluruh jemaat, supaya sehati sepikir untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu dan bagi sekitar. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhanlah kiranya yang memberikan kesembuhan melalui tangan para medis, para dokter, melalui para obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan lemah, Tuhan kiranya yang menguatkan. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk sanak saudara kami, famili kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang yang tidak mengasihi juga, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Sertai dan lindungilah mereka kemanapun melangkah. Ya Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Kiranya hapuskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan baharuilah hidup kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1 dan berikutnya. Hatiku pun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus yang ada di gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, kami para pelayan yang melayani di ibadah pukul 18 menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Horas. Kasih setiamu tiada bertara di kala sukar.
seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. kering dan hujan bergantian, semesta alam yang kau ciptakan menjadi saksiku muliaan Tuhan. Kasih setiamu aku besar setiamu, besar setiamu, kasih aku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. I need thee every hour, most gracious Lord.